ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama itu ada kuasa untuk hidup baru. Ya, kuasa untuk hidup baru. Terus juga Tuhan memberikan kuasa untuk melayani. Jadi ada kuasa yang besar. Yang pertama ini untuk hidup baru. Dan yang kedua kuasa untuk melayani. Nah, orang cenderung lebih banyak mengejar yang kuasa untuk melayani karena terlihat hebat, ya kan? Jadi kelihatan hebat itu kesembuhan, mukjizat itu kan. Nah, padahal yang terpenting yang pertama adalah kuasa hidup baru itu yang secara terus-menerus harus kita nikmati gitu ya. Harus ada pada kita. Jadi hidup baru ini contohnya gini. Kalau ada orang doa pelepasan, sampai berapa kali kita doa pelepasan? Ya kan? Ada orang yang bilang sekali cukup lah. Sekali cukup. Doa penumpangan tangan cukup sekali. Nah, itu ternyata masih kurang. Kalau perlu itu tiap minggu enggak masalah, karena kita berdoanya kan berdosanya tiap hari berdosa. Ya kan? Nah, itu yang butuh terus-menerus ada pertobatan terus, ada perubahan terus. Gitu ya. Nah, mungkin dosa-dosa yang lalu sudah selesai, tetapi dosa yang lain akan Tuhan singkapkan lagi, Tuhan bukakan lagi. Nah, seperti kalau kita punya tai lalat kecil gitu ya. Nah, kalau pas di tempat yang remang-remang ini nggak kelihatan. Ya kan, apalagi pakai kamera kayak gini nggak terlihat. Tetapi coba semakin dekat dengan terang, ini titik sekecil apapun semakin jelas, semakin jelas. Gitu ya. Nanti lihatnya kalau di seperti bintang film itu kan kelihatan cantik gitu, putih gitu. Nah, ternyata itu kan permainan ininya saja, make up-nya saja sama permainan kamera. Nah, begitu bangun tidur sudah beda nanti. Ya. Oke. Mana? Jadi bangun tidur kelihatan aslinya. Ya kan? Nah, ternyata jerawatnya banyak, padahal kalau di TV itu kan kelihatan mulus gitu. Nah, ini. Nah, sama dengan kita hidup di dalam roh, di dalam iman, itu yang orang kelihatannya wah baik banget orang ini. Tetapi ketika berhadapan dengan kebenaran firman, dengan terang Tuhan, itu akan kelihatan aslinya. Bentar, ini Pak Markus. Nah, ini kelihatan aslinya. Jadi ada kuasa untuk hidup baru. Hidup baru itu yang penting, terus kita harus miliki itu. Itu yang selalu mengingatkan kita gitu. Nah, jadi ini saya pernah alami soalnya. Terus baru kuasa untuk melayani. Kalau kuasa untuk melayani ini dengan sendirinya, kalau kita sudah dipanggil untuk melayani, maka akan diberikan itu karunia itu. Ya, ada kuasa. Nah, kok nggak nyambung ini sinyalnya. Ya, kita lanjut aja yang telepon, biar telepon dulu lah. Nah, terus ini karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita untuk segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini kan tentang kuasa hidup baru tadi, ya kan? Nah, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, yang mulia dan ajaib. Nah, rata-rata orang Kristen, orang-orang yang baru percaya ini rata-rata mencari kuasa yang ajaib dulu. Ya kan? Yang ajaib, misalnya orang sakit minta disembuhkan. Orang yang yang punya masalah biar diselesaikan.
tidak punya kerjaan, nah butuh uang ya kan supaya diberkati kan, cuma itu. Tetapi kita dipanggil oleh kuasa yang mulia. Nah, di mana letak kemuliaan Tuhan? Letak kemuliaan Tuhan di mana? Pada saat apa yang dilakukan Tuhan sehingga dinyatakan mulia itu, tahu enggak? Letak kemuliaan Tuhan di mana? Mana ada yang tahu letak kemuliaan Tuhan di mana, nah? Oke. Nah, jadi kalau letak kuasa yang ajaib itu banyak yang dilakukan Tuhan, itu kan gampang kayaknya kan. Ada orang perwira Kapernaum. Oke, salam Pak. Ya, langsung mulai ya, langsung mulai. Ini ngambil ayatnya di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-15. Nah, ini saya langsung jelaskan aja dulu ya. Pokoknya dapat ayatnya dulu lah. 2 Petrus 1 ayat 3, Pak. Ya, yang begini bunyinya ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya kita harus punya kuasa yang Tuhan berikan kan, kuasa untuk hidup baru dan kuasa untuk melayani, itu ya. Yang lain biar lebih jelas diulang lagi nih. Terus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, di mana letak kemuliaan Tuhan? Tadi belum kejawab ya, siapa? Letak kemuliaan Tuhan itu di mana? Apakah saat menyatakan kuasanya? Apakah saat menyembuhkan orang? Atau apakah saat membangkitkan orang mati? Ya kan? Ternyata letak kemuliaan Tuhan bukan di situ. Tetapi letak kemuliaan Tuhan itu ketika dia disalib. Ya kan? Disalibkan artinya apa? Ditempatkan di tempat yang tinggi, tergantung di antara langit dan bumi saat itu. Nah, makanya ada satu kata-kata yang berkata bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, ini. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau kuasa yang ajaib ini cuma dengan seperti ketika menyembuhkan anggotanya perwira Kapernaum, ini cukup dengan kata-kata. Perwira ini berkata, cukup katakan sepatah kata saja, maka anggotaku itu akan sembuh. Dan Tuhan berkata, di Israel belum aku dapati iman sebesar ini. Maka terjadilah seperti yang kau percayai, dan saat itu juga anggotanya ini sembuh. Jadi cukup dengan berkata-kata. Terus ketika menyembuhkan orang buta cukup dengan ada yang meludah ke tanah, terus diolesi ke tanahnya ini ke mata, terus disuruh mandi, dan saat itu langsung bisa lihat. Kepada orang lumpuh, dia cuma berkata, ya. Nah nih, jadi kepada orang lumpuh kan cuma disalami aja, bangunlah. Nah, orang mati pun cuma disalami toh, ya kan? Talik takum, nah ini sudah langsung terjadi kesembuhan. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan ini harus dengan salib, ya, harus melewati salib, Pak Markus. Jadi kalau ada seperti kemarin tes gagal ini kan, kadang-kadang disalahkan orang, difitnah orang lain. Nah, ini
salib yang harus diterima. Nah, tapi dengan salib itu ada kemuliaan. Wah, sinyalnya buruk. Ini zoomnya ini. Oke, matikan dulu aja sebentar, nanti mulai langsung. Oke, sudah nyambung. Nah, mesti kayak gini soalnya. Oke, kita lanjut ya. Ini mesti terhenti sebentar gitu. Waktu break ini. Nah ini. Ya, jadi di mana letak kemuliaan Tuhan itu pada waktu dia disalib. Ya, letak kemuliaannya itu di atas kayu salib. Artinya ditempatkan di tempat yang tinggi gitu ya. Nah, jadi dengan salib ini melakukan satu kali perbuatan, tetapi untuk semua orang dan untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dengan apa yang dilakukan di atas kayu salib ini, gitu ya. Jadi untuk orang percaya seharusnya kita mengejar namanya kuasa untuk hidup baru dulu. Kalau kuasa untuk pelayanan ini nanti akan ditambahkan berikutnya gitu ya. Yang penting adalah kuasa untuk hidup baru. Jadi setiap hari kita ada perubahan ya. Nah, terus dikatakan ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke, ini sudah nyala belum? Sudah. Lanjut. Ya, oke, lanjut. Ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi ini gini, jadi ini yang pertama kali Zoom saya sudah jelaskan, ada manusia. Manusia yang pertama itu manusia jasmani, kedua manusia rohani, yang ketiga manusia ilahi. Kalau manusia jasmani ini yang benar-benar hidupnya dikuasai oleh duniawi, ya, oleh hawa nafsu, oleh segala macam keinginan-keinginan dunia. Terus manusia rohani artinya hidupnya sudah mulai mengarah ke arah rohani, menuju kepada Tuhan, sudah mulai melayani, sudah mulai ini. Namanya manusia rohani. Tetapi manusia rohani pun masih bisa jatuh dalam dosa, dalam kegagalan. Nah, untuk lebih meningkat lagi masuk ke manusia ilahi. Nah, ini makanya supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Nah, kalau kita memiliki kodrat ilahi, hukum itu kan ada hukum dunia, hukum alam nyata ya. Misalnya gaya gravitasi bumi itu kan, kalau ngelempar benda ke atas pasti jatuh ke bawah. Terus besi dilempar ke air pasti tenggelam itu kan. Nah, terus ada namanya kodrat ilahi atau hukum ilahi. Kalau air itu kan seharusnya kalau ngalir mesti ke bawah. Tapi kalau kodrat ilahi yang berlaku bisa beda nanti. Gitu. Seperti di luar angkasa, gaya gravitasi nggak berlaku kan. Nuang air bukannya turun, malah kayak ini. Airnya kayak bisa ngapung gitu kan. Nah ini. Nah, pada kodrat ilahi
Ini artinya apa yang tidak mungkin bagi kita itu bisa sangat mungkin. Nah terus kenapa kita belum memiliki ini? Nah ini saya pernah mengalami secara pribadi. Secara pribadi ini teguran Tuhan seperti ini. Jadi aku sudah menaruh hukum-hukumku pada hatimu. Ya kan, hukumku. Artinya kan ada hukum tadi, hukum duniawi, hukum nyata, hukum alami, ya kan, hukum natural dan supranatural kan itu. Nah kalau ini aku sudah menaruh hukum-hukumku di dalam hatimu, tetapi seringkali pikiranmu itu yang menghambat kuasaku untuk bekerja. Jadi otak kita yang seringkali membatasi, ya kan. Jadi kalau kita pakai hukum Tuhan, segalanya itu bisa menjadi mungkin, ya kan. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya jadi sangat mungkin karena Tuhan. Tetapi seringkali pikiran kita yang melemahkan, ya kan, melemahkan. Nah ini, jadi misalnya kita mendoakan orang sakit aja kan, percaya saja pasti sembuh, ya kan, percaya saja. Tetapi pikiran kita kan main ini, wah ini penyakit kanker, kanker itu harus operasi, ya kan. Nah ternyata kalau kita benar-benar yakin sama Tuhan, itu bisa terjadi. Kanker seperti apa bisa pecah gitu ya. Pernah doakan orang kena tumor payudara ya, waktu itu kita doakan, terus pecah, tiba-tiba pecah itu, keluar nanahnya. Nah pokoknya sangat menjijikkan, keluar semua langsung itu. Secara pikiran manusia itu nggak mungkin banget itu, tetapi itu yang terjadi gitu ya. Nah terus pikiran kita seringkali menghambat kayak gini. Saya sama istri waktu itu juga pelayanan di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Nah ada orang yang kena tumor kakinya sudah bengkak gitu, sudah ngeri pokoknya lihatnya kan. Nah terus gini, waktu berdoa Tuhan itu menyatakan ke ibu kan, ibu ke istri saya ini, Tuhan berbicara meludah ke tangan, suruh meludah ke tangan gitu. Nah setelah meludah suruh numpang tangan ke yang sakit. Tetapi pemikirannya kayak gini, wah jijik lah. Jijik, kena tangannya kena tumor ini kan menjijikkan gitu kan. Nah ini akhirnya dia nggak dipakai, nggak jadi gitu. Nah kalau kita mau, seharusnya kalau kita ini sudah lost gitu ya, rasa jijik apa itu sebenarnya bisa hilang itu gitu. Jadi tiba-tiba nyantai gitu. Nah terus akhirnya karena istri saya tidak mau, terus Tuhan berbicara ke saya, kalau untuk saya enak itu, hambaku, apa yang kamu tahu lakukan itu, maka aku akan menyembuhkan orang ini. Wah kalau saya enak ya kan, tahunya saya kan pakai minyak urapan, olesi, tetesi aja, tes, doakan. Langsung sembuh, terjadi itu, kering itu. Nah apa yang kamu tahu lakukan. Nah, jadi seringkali pemikiran kita yang menghambat kuasa Tuhan bekerja. Seharusnya itu kalau mau, mungkin saat itu juga langsung terjadi perubahan gitu ya. Tetapi pikiran kita seringkali membatasi kuasa Tuhan. Nah, ini makanya jangan pakai logika kita. Nah seperti kita kan rata-rata seperti ini, logikanya masih main. Jadi supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah gini, jadi kalau zaman dulu, zamannya nabi-nabi, Adam dan Hawa, Abraham, terus Nuh, itu umurnya itu sampai panjang-panjang, ada yang 900 tahun, ada yang 700 tahun, ya kan? Ada yang umurnya 600 tahun, 500, 600 seperti itu.
Nah, sedangkan kita kenapa cuma 70 tahun? Ya kan? Kenapa cuma 70 tahun? Ya kan? Nah, kalau dulu memang asli, jadi asli keturunan ilahi. Keturunan ilahi artinya memang benar-benar menjaga itu keturunan ilahi. Jadi makanya hidupnya terjamin sampai umur panjang tetapi tetap sehat. Nah, sekarang umur 80 itu udah parah ya kan. Umur 50 aja ada yang sudah stroke, ya kan. Nah ini, tapi kalau dalam mengambil bagian kodrat ilahi ini, orang bisa berumur panjang, bisa sehat. Ini ya. Makanya gini, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kita percaya bahwa kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, kita akan menjadi orang yang sangat berbeda gitu. Sangat beda ya, beda dengan pokoknya di atas rata-rata lah. Makanya di Al-Qur'an sendiri itu sebenarnya meyakini pengikut Isa itu ada di atas orang kafir. Maksudnya standarnya itu ada di atas orang kafir. Ya kan? Standarnya, kelasnya itu di atas orang kafir. Artinya apa? Ya, kita hidupnya di atas rata-rata. Gitu ya. Ini. Nah, terus ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, ini dari sini dulu. Jadi justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi gini, nggak cukup hanya dengan beriman saja. Banyak orang kan, yang penting aku percaya gitu. Aku sudah yakin. Katanya percaya saja pasti selamat, ya kan? Nah, tetapi di sini dikatakan kalau kita sudah beriman, ya nyatakan iman kita ini. Nyatakan gitu ya. Nyatakan iman kita, tunjukkan dan buktikan iman kita ini. Ya. Jadi makanya dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, artinya perbuatan-perbuatan baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, jadi dalam kehidupan baik tapi juga ada pengetahuan. Karena untuk berbuat baik juga butuh pengetahuan. Ya kan? Untuk berbuat baik ini butuh belajar gitu. Mungkin kita bisa saja inginnya berbuat baik, tetapi yang kita lakukan justru salah. Seperti Paulus menulis gini, apa yang aku lakukan justru yang aku benci. Ya kan? Apa yang ingin aku lakukan justru tidak aku lakukan. Nah ini. Nah terus ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri ditambahkan. Jadi kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi artinya apa? Kalau sudah banyak tahu, biasanya orang kalau sudah pintar ini terus nggak bisa menguasai diri. Makanya harus berusaha untuk menguasai diri. Ya kan? Bisa nahan itu, bisa ngerem. Terus kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun. Jadi penguasaan diri. Jadi pengetahuan tanpa ketekunan itu tidak akan berhasil. Banyak orang kan pintar tetapi apa yang dilakukan tidak dilakukan secara terus-menerus. Masih setengah tinggal, nggak jadi apa-apa. Ya kan? Tetapi kalau ada pengetahuan, ada penguasaan diri, terus ada ketekunan, seperti berdoa kan juga harus tekun sampai apa yang kita doakan berhasil gitu. Sampai Tuhan berikan. Gitu ya. Nah, terus kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi kesalehan ini siapa yang bisa menilai kesalehan? Yang bisa menilai kesalehan itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita yang merasa dirinya sudah benar, sudah
Nah, saleh itu artinya apa? Saleh. Ngerti artinya saleh? Saleh. Pak Markus tahu artinya saleh itu apa, Pak? Saleh itu sama aja, hampir sama dengan mungkin bisa dikatakan taat, setia itu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi saleh ini artinya yang disebut orang-orang soleh atau saleh ini orang yang tekun dalam ibadah, taat dalam beribadah. Nah, persis seperti itu ya. Nah, jadi supaya bukan cuma kelihatan menurut kita, tetapi orang lain juga menilai, wah bener-bener saleh orang ini, kayak gitu loh. Gitu ya. Nah, terus lanjut biar cepat ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Jadi kita sudah saleh, sudah tekun di dalam beragama, dalam melakukan ibadah. Ini juga harus ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara. Maksudnya ada kerukunan di dalam keluarga, di tempat ibadah itu. Nah, terus kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Artinya meningkat ini. Yang tadinya cuma saudara seiman, terus meningkat ke semua orang. Artinya nggak pandang agama, nggak pandang bulu, karena kita nggak punya bulu ya kan. Nah ini yang punya bulu monyet nanti kan. Nah ini. Nah terus dikatakan di sini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Kita akan dibuat giat dan berhasil.